Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Rantus Sumermata dari kelas reguler D 2022 dari Prodi Jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul tentang Strategi Belajar Mengajar karya Saiful Bahri Dazamarah dan Aswan Zain. Nah, buku ini itu terdiri dari 226 halaman. Nah, tugas ini itu saya tujukan untuk memenuhi syarat nilai CBR Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah saya. Nah, dalam buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama itu adalah pendahuluan dan bab kedua itu adalah konsep strategi belajar mengajar. Nah, dalam bab 2 ini terbagi menjadi beberapa sub pembahasan. Nah, sub pembahasan pertama itu adalah membahas tentang pengertian strategi belajar mengajar. Nah, di buku ini secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan tujuan yang digariskan. Nah, dalam subbab ini juga dijelaskan juga 4 strategi dasar dalam belajar mengajar. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Nah, yang kedua itu adalah memilih sistem pendidikan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Nah, yang ketiga adalah memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajar mengajarnya. Nah, dan yang terakhir itu adalah menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem interduksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di subbab kedua itu menjelaskan tentang klasifikasi strategi belajar mengajar. Nah, dalam subbab yang kedua ini, di bab kedua ini itu menjelaskan tentang masalah atau seperti keseluruhan atau disklasifikasi masalah-masalah yang terdapat pada saat menerapkan strategi belajar mengajar ini. Nah, yang pertama itu adalah konsep dasar strategi belajar mengajarnya. Itu menjadi salah satu masalah juga. Yang kedua adalah sasaran kegiatan belajar. Yang ketiga, belajar mengajar sebagai sistem. Yang keempat, hakikat proses belajar. Dan kelima, entering before siswa, behavior siswa. Dan yang keenam, pola-pola belajar siswa. Ketujuh, memilih sistem belajar mengajar. Kelapan, pengorganisasian kelompok belajar. 9, pengelolaan atau implementasi proses belajar mengajar. Selanjutnya, sub pembahasan terakhir dalam bab 2 ini adalah implementasi belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar adalah suatu aspek dari lingkungan sekolah yang diorganisasikan. Lingkungan ini diatur serta diawasi agar kegiatan belajar mengajar terarah sesuai dengan tujuan pendidikan pengawasan itu. Nah, ini juga memberikan rasa aman dan kepuasan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu faktor yang pendukung kondisi belajar mengajar di dalam suatu kelas adalah job description atau proses belajar mengajar yang berisi serangkaian pengertian peristiwa belajar yang dilakukan oleh kelompok siswa. Sehubung dengan hal itu, job description guru dalam implementasi belajar itu terdapat ada 5 di sini yang dijelaskan di buku. Yang pertama itu adalah perencanaan instruksional. Perencanaan instruksional ini yaitu alat atau media untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan organisasi dalam belajar. Yang kedua itu adalah organisasi belajar yang merupakan usaha menciptakan wadah dan fasilitas-fasilitas atau lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan yang mengandung kemungkinan terciptanya proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga itu adalah menggerakkan anak didik yang merupakan usaha memancing, membandingkan dan mengarahkan motivasi belajar serta memotivasi
dan pada dasarnya mempunyai makna lebih dari pemerintahan. Pemerintah mengarahkan, mengaktualkan, dan memimpin. Yang keempat itu adalah supervisi dan pengawasan, yakni usaha mengawasi, menunjang, membantu, menugaskan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perencanaan instruksional yang telah didesain sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah penelitian yang lebih bersifat penafsiran atau asesmen, yang mengandung pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengukuran. Selanjutnya di bab 3 pada buku ini berjudul Hakikat, Ciri, dan Komponen Belajar. Nah, dalam bab 3 ini juga sama halnya dengan bab 2 dalam buku ini, di mana terdapat berbagai sub pembahasan. Nah, sub pembahasan pertama dalam buku ini menjelaskan tentang hakikat belajar mengajar. Nah, di sini dijelaskan dalam subbab ini menjelaskan bagaimana peranan atau bagaimana hakikat dalam belajar mengajar, baik itu hakikat sebagai guru maupun hakikat sebagai murid pada saat proses pembelajaran belajar berlangsung. Nah, selanjutnya di bab kedua ini, di bab ketiga ini, di pembahasan keduanya itu membahas tentang ciri-ciri belajar mengajar. Nah, dalam subbab pembahasan ini terdapat kegiatan belajar mengajar ini terdapat berbagai ciri-ciri belajarnya seperti itu. Nah, dalam buku ini membahas tentang 4 ciri-ciri tersebut. Yang pertama itu adalah belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Nah, yang kedua itu adalah ada suatu prosedur atau jalan interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga itu adalah kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus. Dan yang terakhir adalah dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan dalam pembelajaran sebagai pembimbing seperti itu. Selanjutnya subbab pembahasan di bab ketiga ini, yang ketiga ini adalah komponen belajar mengajar. Dalam buku ini kan beberapa komponen-komponen dalam. Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin melaksanakan suatu kegiatan. Nah, komponen yang kedua itu adalah bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan pembelajaran yang akan disampaikan pada anak didiknya. Yang ketiga itu adalah kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar dalam suatu interaksi pembelajaran sebagai medianya. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebaiknya memperhatikan perbedaan individual anak didiknya, yaitu aspek. Selanjutnya di bab keempat dalam buku ini membahas tentang berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bagaimana para peserta didik ini kan memiliki sifat karakteristik atau kemampuannya yang berbeda-beda. Nah, disinilah dalam buku ini membahas tentang berbagai pendekatan yang harus diterapkan oleh para pendidik untuk agar sistem belajar mengajarnya itu berjalan dengan baik. Yang pertama itu adalah pendekatan individual. Pendekatan individual mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual. Ini karena dengan pendekatan individual dapat diharapkan kepada anak didik dengan tingkat penguasaan yang optimal. Selanjutnya itu adalah pendekatan kelompok. Nah, pendekatan kelompok ini diharapkan dapat ditumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi dari diri setiap didiknya. Nah, mereka dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbina sikap kesetiakawanan sosial di kelas. Nah, mereka sadar bahwa ini saling berketergantungan atau saling membutuhkan. Tidak ada makhluk yang harus terus-menerus berdiri sendiri tanpa melibatkan makhluk lain. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan bervariasi. Nah, pendekatan bervariasi ini bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang diharapkan oleh setiap didik dalam belajar bermacam-macam. Ya, kasus yang biasanya muncul dalam pengajaran dengan berbagai motif, sehingga diperlukan variasi teknik pemecahan untuk setiap kasusnya. Nah, makanya pendekatan bervariasi ini sangat baik
sebagai alat yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya di bab kelima dalam buku Strategi Belajar Mengajar ini berjudul tentang kedudukan, pemilihan, dan penentuan metode dalam pengajaran. Nah, di sini tuh sangat berguna nih pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran, di mana penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ini menjadi faktor penentu juga nih pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. Nah, dalam sub pembahasan ini juga sama terbagi dari beberapa bagian. Nah, yang bagian pertama itu adalah kedudukan metode dalam belajar. Tadi saya sampaikan bahwa dalam pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran ini sangat berguna nih dalam keberlangsungan atau penentu keberhasilan dalam pengajaran seperti itu. Nah, yang sub pembahasan kedua ini adalah pemilihan dan penentuan metode nih. Nah, dalam subbab ini terbagi menjadi yang pertama itu adalah strategis metode. Nah, yang bernilai di pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik. Ketika guru menyampaikan bahan pembelajaran, maka bahan pembelajaran yang diberikan itu akan kurang memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didik bila penyampaian menggunakan strategi yang kurang tepat. Nah, sampai seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebagaimanapun guru menyampaikan atau menjelaskan, jika pemilihan strategi dalam penentuan metode yang ingin disampaikannya itu salah, itu sama saja peserta didik itu tidak dapat memahaminya. Yang kedua itu adalah efektivitas penggunaan metode. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Seharusnya penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran, bukan tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode. Efektivitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam suatu pelajaran yang telah disiapkan, tertulis seperti itu. Demikianlah dari bab 5. Selanjutnya itu ke bab 6 nih. Bab 6 ini menjelaskan tentang keberhasilan belajar mengajar. Nah, sebelum masuk beberapa sebabnya, di buku ini juga menjelaskan nih pengertian keberhasilan. Apa sih keberhasilan, bagaimana mencapainya, seperti itu. Nah, di bab kedua ini, di bab ke-6 ini menjelaskan tentang indikator keberhasilan. Nah, di buku ini juga menjelaskan nih indikator-indikator yang dianggap berhasil seperti itu. Yang pertama itulah dikatakan berhasil itu ketika daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua itu adalah perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus atau TIK telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Nah, selanjutnya itu di bab ini juga menjelaskan tentang tingkat-tingkat keberhasilan nih. Nah, tingkat-tingkat keberhasilan ini juga terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah istimewa atau maksimal. Nah, ini terjadi apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa. Itu dikatakan tingkat keberhasilan yang istimewa atau maksimal. Yang kedua itu adalah baik sekali atau optimal. Apabila sebagian besar nih 76 sampai 99% bahan pembelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. Dan yang ketiga itu tingkat keberhasilan baik atau minimal. Apabila bahan pembelajaran yang diajarkan itu kurang dari 60% dikuasai oleh siswa. Dan tingkat keberhasilan yang terakhir itu adalah kurang, apabila bahan pembelajaran yang diajarkan kurang dari 60% yang dikuasai oleh siswa, seperti itu. Lanjut ke bab 7 nih. Bab 7 ini berjudul tentang penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini di pembelajaran pertama itu membahas tentang pengertian media dulu. Nah, media berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.
Nah, dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Nah, media-media pembelajaran ini ada banyak ya, seperti media visual, audio, seperti itu. Itu yang sebagai alat penyambung atau alat jembatan bagi guru untuk menyampaikan informasi atau pengajarannya kepada para peserta didik. Nah, selanjutnya itu adalah pokok pembahasan kedua itu adalah macam-macam media nih. Nah, macam-macam media di buku ini ada yang dilihat dari jenisnya. Ya, yang dilihat dari jenisnya itu adalah media auditif atau kemampuan suara. Yang kedua itu adalah media visual atau kemampuan indera penglihatan. Yang ketiga itu adalah media audiovisual atau unsur suara dan unsur gambar. Nah, selanjutnya itu tadi kan media-media yang dilihat dari jenisnya. Yang kedua itu adalah dilihat dari daya liputnya. Ya, daya liputnya ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah media dengan daya liput luas dan serentak, atau pengguna media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang. Nah, yang kedua itu adalah media dengan gaya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, atau bisa dikatakan media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat khusus seperti film, sound, slide, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah media. Selanjutnya ke bab selanjutnya ini, yaitu bab 8 itu membahas tentang beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Nah, dalam proses belajar mengajar ini salah satu indikator berhasilnya atau lancarnya keberlangsungan dalam proses belajar mengajar ini kan adanya umpan balik nih antara guru dan juga para peserta didiknya. Nah, dalam buku ini juga membahas tentang beberapa teknik nih bagi guru untuk mendapatkan umpan balik dari siswa yang diajarnya. Nah, di sini tuh yang pertama itu adalah memancing persepsi anak didik. Nah, selanjutnya itu memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable. Nah, yang ketiga itu memilih bentuk motivasi yang akurat. Selanjutnya adalah menggunakan metode yang bervariasi. Nah, selanjutnya itu lanjut ke bab selanjutnya, itu bab ke-9 itu adalah pengembangan variasi mengajar. Nah, dalam mengajar juga kita harus mengembangkan nih variasi-variasi dalam kita mengajar nantinya. Jika kita berkutak atau terpaku dalam satu variasi mengajar saja, ini kan juga dapat menyebabkan proses belajar mengajar itu tidak berjalan dengan baik nih. Ada guru yang ada peserta didik yang bosan juga nih gara-gara variasi mengajarnya cuma itu aja, seperti itu. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana kita sebagai guru ini mengembangkan variasi mengajar kita agar proses belajar mengajar kita itu berjalan dengan baik nantinya.